Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, dulur-dulur kabeh. Pada kesempatan kali ini, aku bakal nyeritain sebuah kisah yang mungkin bakal bikin bulu kuduk merinding. Sebuah rumah tua di lereng gunung yang sepi, tapi menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Siap-siap, jangan baca sendirian, apalagi pas tengah malam. Ayo, kita simak ceritanya. Malam itu, hawa dingin menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju rumah tua di lereng gunung. Liana menggigit bibirnya, jari-jarinya yang menggenggam gagang pintu sedikit gemetar. Kakaknya, Rina, berdiri di belakangnya, memeluk tubuh sendiri untuk menahan dingin. "Kak, yakin mau nginep di sini?" bisik Liana, lirih. Rina mengangguk, meski ragu tampak jelas di wajahnya. "Cuman semalam aja, Dek. Lagian, ini rumah kita sendiri." Liana menarik napas dalam, lalu mendorong pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu. Bunyi engsel tua berderit panjang, seolah mengeluh setelah sekian lama tak tersentuh manusia. Begitu masuk, aroma kayu basah bercampur debu menyeruak. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menyelinap lewat celah jendela besar tanpa gorden. Saat langkah kaki mereka menyentuh lantai, sesuatu terdengar dari sudut ruangan. Krek, krek. Seperti ada sesuatu yang menggeser sesuatu. Liana langsung berhenti. "Kak, denger nggak?" Rina mengangguk pelan. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di luar jendela. Tapi suara itu masih ada, sesuatu yang menyeret-nyeret, bergerak perlahan di sudut ruangan. Liana menelan ludah, lalu mengarahkan senter ponselnya ke sana. Kosong. Namun, tepat saat mereka hendak melangkah lebih dalam, bel rumah yang sudah berkarat tiba-tiba berbunyi. Ting tong. Jantung Liana nyaris copot. Ia menoleh ke kakaknya, yang wajahnya kini pucat pasi. "Kak, suaranya hampir tak terdengar. Siapa yang bisa ngebel jam segini?" Ting tong. Bel itu berbunyi lagi, kali ini lebih lama. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Liana dan kakaknya, Rina, berdiri terpaku di tengah ruang tamu rumah tua itu. Lampu belum sempat dinyalakan, hanya ada cahaya dari layar ponsel mereka yang berpendar samar di dinding. Suara bel tadi masih terngiang di kepala, mengusik ketenangan mereka yang sejak awal memang rapuh. Liana menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. Kakaknya pun sama, meski terlihat lebih tegar. Sudah sejak lama mereka mendengar cerita-cerita aneh tentang rumah ini, tapi tak pernah benar-benar percaya sebelum akhirnya memutuskan untuk datang sendiri. Rumah itu dulunya dibeli oleh ayah mereka, seorang pelaut yang hampir sepanjang tahun menghabiskan waktunya di laut lepas. Ibu mereka juga bekerja di luar negeri sebagai perawat, sehingga rumah ini hanya menjadi tempat singgah sesekali, bukan tempat tinggal tetap. Ayah mereka membelinya dengan niat menjadikannya rumah pensiun, tempat untuk menikmati hari tua dengan damai di kaki gunung yang sejuk. Namun, sejak pertama kali dibeli, rumah ini tak pernah benar-benar ditempati. 10 tahun dibiarkan kosong, membuatnya seperti rumah tak bertuan. Beberapa kali ayah mereka datang untuk sekadar mengecek keadaan, tapi tak pernah bermalam. Kini, Liana dan Rina mencoba memberanikan diri untuk tinggal, setidaknya di akhir pekan, sekadar membersihkan dan memastikan rumah ini tetap layak dihuni. Letaknya memang agak terpencil, berada di ujung jalan berbatu yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau kendaraan kecil. Dari rumah ini, hanya ada beberapa tetangga yang tinggal dalam jarak yang cukup jauh, dan di sebelahnya, berdiri sebuah rumah lain yang kondisinya jauh lebih mengenaskan, dibiarkan terbengkalai, atapnya hampir rubuh, dengan ilalang tumbuh liar di sekelilingnya. Ketika mereka pertama kali datang, pagar depan rumah sudah berkarat, dengan tanaman liar yang menjalar hingga ke dinding luar. Halamannya ditumbuhi ilalang setinggi lutut, sementara jendela-jendelanya besar, tanpa tirai, seolah membiarkan siapapun dari luar melihat ke dalam. Namun, yang paling mencolok adalah suasana rumah itu sendiri, sepi, tapi seakan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, mereka hanya berniat menghabiskan satu malam di rumah itu. Seharian tadi mereka sudah membersihkan halaman, menyapu debu di dalam rumah, dan menyiapkan tempat tidur seadanya di ruang tamu. Hanya ada satu televisi tua di pojok ruangan, sebuah sofa berdebu, dan kasur lipat yang mereka bawa sendiri. Kini,
Setelah bel rumah berbunyi tanpa sebab, mereka mulai meragukan keputusan untuk menginap. Rina mencoba mengintip dari celah jendela. Gak ada siapa-siapa, bisiknya. Liana menggigit bibir. Tapi siapa yang ngebel? Keduanya saling pandang. Di luar sana, angin bertiup lembut, menggerakkan dahan-dahan pohon karet di halaman. Hanya suara daun yang bergesekan, tak ada tanda-tanda kehidupan lain. Udah, tidur aja, kata Rina akhirnya. Mungkin itu bel rusak. Liana mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Ia membaringkan diri di sofa, menarik selimut hingga ke dagu. Lampu tetap menyala, begitu pula televisi yang dibiarkan menampilkan siaran acak. Namun, di tengah kantuk yang mulai menyerang, ia mendengar sesuatu lagi. Bukan suara bel. Kali ini, suara langkah kaki. Perlahan, menyusuri lantai kayu rumah tua itu. Tepat di luar kamar tidur mereka. Langkah kaki itu terdengar jelas. Perlahan. Teratur. Liana langsung membuka matanya, napasnya tertahan. Ia menoleh ke arah kakaknya yang masih berbaring di kasur lipat di lantai. Rina tampaknya belum tertidur sepenuhnya, karena begitu Liana bergerak, ia langsung ikut membuka mata. Kak, denger nggak? Bisik Liana. Rina diam, memasang telinga baik-baik. Suara itu masih ada, tapak kaki menyeret pelan, seolah seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu tua. Takut menoleh ke arah sumber suara, Liana hanya menatap kakaknya dengan wajah pucat. Rina menelan ludah, lalu dengan gerakan pelan, meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya putih itu menyapu ruangan, menyorot jendela, meja kayu berdebu, dan televisi yang masih menyala tanpa suara. Tidak ada siapa-siapa. Namun, langkah kaki itu belum berhenti. Liana menggenggam erat lengan kakaknya. Itu, dari dalam rumah, kan? Suaranya nyaris tak terdengar. Rina mengangguk, bibirnya bergetar. Langkah kaki itu kini terdengar semakin jelas, seakan datang dari arah lorong sempit yang mengarah ke dapur. Siapa di sana? Suara Rina gemetar, tapi tetap mencoba terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Tapi tiba-tiba. Tok, tok, tok. Pintu dapur diketuk. Liana langsung menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan suara napasnya yang mulai memburu. Ia menoleh ke Rina dengan ekspresi panik, berharap kakaknya bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Angin, mungkin angin, bisik Rina, meski nada suaranya sendiri terdengar ragu. Liana menggeleng kuat. Angin mana yang bisa ngetok pintu 3 kali kayak gitu? Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar lagi. Liana langsung menarik selimutnya lebih erat, sementara Rina mulai berdiri perlahan. Jangan dibuka, Kak, bisik Liana, nyaris menangis. Tapi Rina tak langsung menuruti. Ia menggenggam ponselnya lebih erat, senter masih menyala di tangannya. Dengan langkah pelan, ia mendekati lorong menuju dapur. Liana menahan napas. Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah hawa dingin mengalir dari celah pintu dapur. Tok, tok, tok. Kini lebih keras. Sampai tiba-tiba. Brak! Pintu dapur terbanting sendiri. Liana berteriak histeris. Rina pun refleks mundur, tangannya gemetar hebat. Di balik pintu dapur yang kini terbuka lebar, kegelapan pekat menganga. Udara yang keluar dari sana terasa lembab, bercampur dengan bau aneh yang menyeruak. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sesuatu di dalam kegelapan itu terasa menatap mereka. Liana dan Rina berdiri terpaku, tubuh mereka kaku seperti patung. Pintu dapur yang tadi tertutup rapat kini menganga, menampilkan lorong gelap yang seperti jurang tanpa dasar. Rina menyorotkan senternya ke dalam. Tidak ada apa-apa di sana, hanya meja kayu tua, lemari dapur berdebu, dan satu pintu lain yang mengarah ke halaman belakang. Tapi hawa dingin yang mengalir dari dalam ruangan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Liana, kita keluar aja, yuk, bisik Rina, suaranya nyaris tak terdengar. Liana hanya mengangguk cepat. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berjalan mundur, berusaha menjauh dari lorong dapur. Namun, baru beberapa langkah, suara aneh terdengar dari dalam ruangan itu. KRRR kakak, KRRR kakak. Seperti suara kuku yang menggaruk kayu. Liana membeku di tempat.
Dadanya berdegup kencang. Rina masih menggenggam ponsel dengan senter menyala, tangannya bergetar hebat. Mereka berdua menatap pintu dapur yang terbuka itu, berharap suara tadi hanya imajinasi. Tapi tidak. KRRRKK, KRRRKK. Suara itu semakin dekat. Seolah sesuatu sedang bergerak perlahan di dalam kegelapan. Rina menelan ludah. Kita lari sekarang, Dek, katanya, nyaris tanpa suara. Liana langsung berbalik, tapi baru satu langkah. Dap! Sesuatu jatuh dari atap dapur. Mereka berdua spontan berteriak. Rina refleks mengarahkan senter ke atas, tapi tak sempat melihat apa-apa karena tiba-tiba lampu ruang tamu mati mendadak. Ruangan langsung gelap gulita. Liana mencengkram lengan kakaknya kuat-kuat, tubuhnya gemetar hebat. Napas mereka tersengal. Dalam kegelapan, terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. Ting, ting, ting. Bunyi langkah kaki kecil. Bukan dari dapur. Bukan dari lorong. Tapi dari dalam ruangan tempat mereka berdiri. Liana hampir menangis. Suara itu seperti milik seseorang, atau sesuatu, yang sedang berjalan pelan di sekitar mereka. Ting, ting, ting. Mendekat. Rina dengan tangan gemetar menyalakan kembali senternya, mengarahkannya ke sekeliling ruangan. Senter itu menyapu dinding tua, meja berdebu, lantai kayu yang kusam. Lalu berhenti. Di sudut ruangan, tepat di bawah jendela besar, ada seseorang berdiri. Bukan. Sesuatu. Seorang anak kecil. Kulitnya pucat kebiruan, rambutnya acak-acakan, matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Ia hanya memakai celana pendek lusuh, tubuhnya kurus seperti tengkorak hidup. Dan ia tersenyum. Liana, suara itu terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Liana menjerit sekuat tenaga. Rina langsung menarik tangan adiknya dan berlari ke pintu depan. Mereka mencoba membukanya, tapi entah kenapa kunci pintu terasa seperti macet. Lepasin! Rina berusaha memutar gagang pintu sekuat tenaga. Di belakang mereka, suara langkah kecil itu mulai mendekat. Ting, ting, ting. Liana menoleh sebentar dan hampir pingsan. Anak kecil itu kini sudah lebih dekat. Tapi ada yang lebih mengerikan. Di belakangnya, di lorong menuju dapur, sosok lain berdiri. Seorang wanita dengan daster putih panjang, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Wajah yang pucat dan matanya hitam legam. Ia menatap mereka. Kemudian, ia melangkah maju. Langkahnya tidak mengeluarkan suara. Tidak seperti anak kecil tadi. Liana dan Rina berusaha membuka pintu dengan panik, hingga akhirnya. Trak! Pintu terbuka. Mereka langsung berlari keluar, menembus pekatnya malam tanpa berani menoleh ke belakang. Rumah itu masih berdiri dalam kegelapan. Sunyi. Tapi sebelum mereka benar-benar menjauh, terdengar satu suara terakhir dari dalam rumah. Ting-tong. Bel itu berbunyi lagi. Sendiri. Liana dan Rina berlari sekuat tenaga, napas mereka memburu, jantung berdetak seperti genderang perang. Jalan berbatu yang tadinya terasa biasa saja, kini berubah seperti medan tempur yang penuh jebakan. Mereka terus berlari tanpa menoleh, menembus dinginnya malam, hingga akhirnya tiba di rumah Pak De Surya, tetangga terdekat yang tinggal di area bawah bukit. Rina menggedor pintu sekuat tenaga. Pak De! Pak De! Tolong, Pak De! Tidak ada jawaban. Liana mulai menangis ketakutan. Dadanya naik turun, tubuhnya bergetar. Mereka baru saja meninggalkan rumah itu, tapi rasanya kehadiran sesuatu masih mengikuti mereka dari belakang. Rina mencoba sekali lagi. Pak De! Bukain pintunya, Pak De! Tiba-tiba, pintu berderit terbuka. Dari dalam, muncul sosok Pak De Surya dengan wajah mengantuk. Ya Allah, kenapa kalian tengah malam begini? Liana dan Rina langsung masuk tanpa menjawab, mengunci pintu di belakang mereka. Nafas keduanya tersengal, tubuh mereka lemas. Pak De Surya memandang mereka dengan dahi berkerut. Ada apa, Nak? Rina mencoba bicara, tapi suara bel yang berbunyi di rumah tadi masih terngiang di kepalanya. Akhirnya, Liana yang membuka suara. Pak De, kami diganggu.
Pak De Surya menatap mereka serius. Ia mengambil sebatang rokok, menyalakannya perlahan, lalu duduk di kursi kayu di ruang tamu. Diganggu apa? Dengan terbata-bata, Liana dan Rina menceritakan semuanya, tentang bel yang berbunyi sendiri, langkah kaki yang datang dari lorong dapur, pintu yang terbuka sendiri, hingga sosok anak kecil dan wanita berambut panjang di dalam rumah. Pak De Surya mendengarkan dengan ekspresi serius. Ia mengangguk pelan, lalu menghela napas berat. Dari dulu rumah itu memang ada sesuatu, katanya. Liana dan Rina saling pandang. Dulu, sebelum dibeli bapak kalian, rumah itu milik seorang keluarga kecil, lanjut Pak De Surya. Mereka tinggal di sana bertiga, suami, istri, dan seorang anak laki-laki berumur 5 tahun. Tapi suatu hari, mereka semua menghilang. Begitu saja, tanpa jejak. Rina menggigit bibir. Maksudnya, hilang. Pak De mengangguk. Orang-orang di desa mencoba mencari mereka, tapi tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Barang-barang mereka masih ada di dalam rumah, tapi orangnya tidak ditemukan. Beberapa bilang mereka pergi ke kota tanpa pamit, tapi anehnya, tak ada satupun tetangga yang melihat mereka pergi. Liana menelan ludah. Lalu, anak kecil yang kami lihat tadi. Pak De Surya menggeleng pelan. Gak ada yang tahu pasti, tapi banyak yang percaya kalau anak itu masih ada di sana. Ruangan mendadak sunyi. Api rokok Pak De Surya membara dalam gelap, menciptakan bayangan yang bergetar di dinding rumah. Rina menggenggam tangan adiknya erat. Pak De, kalau rumah itu memang ada penunggunya, kenapa bapak saya nggak tahu? Pak De Surya mendesah. Mungkin karena rumah itu sudah lama kosong. Tapi gangguan-gangguan itu memang sering terjadi, terutama kalau ada yang coba tinggal di sana terlalu lama. Liana mulai menangis pelan. Jadi kami nggak bisa tinggal di rumah itu, Pak De? Pak De Surya terdiam. Ia menatap mereka lama, lalu akhirnya berdiri. Kita harus kembali ke sana. Liana dan Rina langsung menoleh dengan ekspresi kaget. Apa? Pak De Surya menatap mereka serius. Kalau kalian lari sekarang, gangguan itu nggak akan selesai. Kalian harus menyelesaikan ini. Kalau tidak, mereka akan terus menghantui rumah itu, dan kalian. Dingin menyelinap ke dalam ruangan. Kata-kata Pak De Surya membuat bulu kuduk mereka meremang. Tapi, Pak De. Pak De Surya mengangkat tangannya, menghentikan protes mereka. Aku ikut dengan kalian. Tapi kita harus lakukan ini malam ini juga. Liana dan Rina hanya bisa menelan ludah. Dengan langkah berat, mereka kembali ke rumah itu. Malam semakin larut. Kabut makin tebal. Begitu sampai di depan rumah, semuanya terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Pak De Surya membuka pagar perlahan. Pintu depan masih terbuka lebar, seperti menunggu mereka kembali. Angin dingin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang nyaris tak terdengar. Ting tong. Bel rumah kembali berbunyi. Tapi kali ini, tidak ada yang menekannya. Pak De Surya mengambil sesuatu dari kantong bajunya, segenggam garam dan sebatang dupa. Dengar baik-baik, katanya dengan suara pelan. Apapun yang terjadi, jangan ada yang lari lagi. Liana dan Rina mengangguk, meski kaki mereka terasa lemas. Dengan napas tertahan, mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu di belakang mereka tertutup sendiri. Dan malam itu, mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Liana menggenggam lengan kakaknya erat, jari-jarinya terasa dingin. Pak De Surya melangkah lebih dulu ke dalam rumah, menebarkan garam di ambang pintu, lalu menyalakan dupa yang dipegangnya. Aroma menyengat langsung memenuhi ruangan, bercampur dengan hawa lembab yang sejak tadi menggantung di udara. Lihat baik-baik, jangan ada yang bicara kecuali aku, bisik Pak De Surya. Liana dan Rina mengangguk, meski tubuh mereka masih gemetar. Rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Televisi masih menyala, tapi tanpa suara. Jendela-jendela besar itu tetap terbuka, memperlihatkan pekatnya malam di luar. Namun, yang paling mengganggu adalah bel rumah. Ting tong. Ting tong. Ting tong. Suara itu berbunyi berkali-kali, cepat, tanpa henti. Seperti ada seseorang yang memencetnya dengan penuh amarah. Pak De Surya merogoh sesuatu dari sakunya, sehelai kain putih kusam yang tampak sudah sangat tua.
Dengan tangan gemetar, ia merobek kain itu dan membakarnya menggunakan api dupa. Begitu kain itu mulai terbakar, bel rumah langsung berhenti. Mendadak, angin bertiup kencang dari arah dapur. Brak! Pintu dapur kembali terbuka sendiri. Liana hampir berteriak, tapi Rina buru-buru menutup mulutnya. Dari dalam kegelapan, samar-samar terlihat sosok berdiri di lorong. Anak kecil itu masih sama seperti sebelumnya, kurus, pucat, hanya mengenakan celana pendek lusuh. Tapi kali ini, matanya tampak lebih kosong, seperti tanpa jiwa. Pak D. Surya mengarahkan dupa ke arahnya, lalu mulai membaca doa dengan suara lantang. Hai makhluk yang menempati rumah ini, pergilah dengan damai. Ini bukan tempatmu lagi. Pulanglah. Anak kecil itu tidak bergerak. Lalu, sesuatu yang lain muncul dari balik lorong. Wanita itu. Sosok dengan rambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan daster putih yang lusuh dan berdebu. Ia berdiri di belakang anak kecil itu, kepalanya sedikit tertunduk. Liana merasa kakinya lemas. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam legam, bibirnya membiru. Tapi yang paling mengerikan adalah ekspresinya, sebuah senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Pak D. Surya tidak mundur. Ia menggenggam dupa lebih erat dan menaburkan garam ke arah mereka. Pergilah! Serunya lagi. Wanita itu tidak bergerak, tapi anak kecil di depannya perlahan mundur ke belakang, menghilang dalam kegelapan. Lalu, wanita itu tertawa. Pelan. Parau. Menyeramkan. Liana ingin berteriak, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Pak D. Surya menutup matanya sesaat, lalu membaca doa dengan lebih cepat. Tangannya meraih sesuatu dari kantong bajunya, sebotol air yang tampak keruh. Tanpa ragu, ia menyiramkan air itu ke lantai. Begitu air menyentuh tanah, angin berhembus lebih kencang. Rumah itu bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari sana. Pak D. Surya terus membaca doa, suaranya semakin kuat. Wanita itu mulai bergetar, tubuhnya memudar, seperti asap yang tertiup angin. Liana melihatnya dengan mata membelalak. Sosok itu perlahan memudar. Lalu menghilang. Tiba-tiba, rumah itu menjadi hening. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi suara bel. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Pak D. Surya menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Liana dan Rina. Sudah selesai, katanya pelan. Liana langsung terduduk di lantai, tubuhnya masih gemetar. Rina pun terduduk di sampingnya, wajahnya masih pucat. Pak D. Surya membantu mereka berdiri. Kita keluar dari sini. Mereka berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi ke belakang. Udara di luar terasa lebih hangat, tidak seperti sebelumnya. Pak D. Surya menutup pagar dengan hati-hati, lalu menaburkan sisa garam di sekeliling rumah. Sekarang, rumah ini sudah bersih, katanya pelan. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Liana dan Rina hanya mengangguk. Malam itu, mereka menginap di rumah Pak D. Surya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah tua itu benar-benar sunyi. Sudah seminggu sejak malam itu. Liana dan Rina tak lagi kembali ke rumah tua tersebut. Bahkan, mereka sudah memutuskan untuk tidak pernah menginap di sana lagi, tidak peduli seberapa bersih, Pak D. Surya mengatakan tempat itu sekarang. Namun, mereka tetap harus memberitahu ayah mereka. Hari Sabtu itu, ayah mereka baru saja tiba dari perjalanan kerjanya di luar negeri. Liana dan Rina akhirnya menceritakan semuanya, tentang bel rumah yang berbunyi sendiri, langkah kaki di lorong dapur, sosok anak kecil, dan wanita berambut panjang yang mereka lihat. Mereka mengira ayahnya akan kaget, bahkan mungkin marah karena mereka membesar-besarkan sesuatu. Namun, yang mengejutkan, ekspresi ayah mereka tetap tenang. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku sudah menduganya, katanya pelan. Liana dan Rina langsung saling pandang. Maksudnya, ya? Ayah mereka meletakkan kopinya di meja, lalu bersandar di kursi. Dulu, waktu pertama kali aku lihat rumah itu, aku memang sudah merasa ada yang janggal. Tapi aku mengabaikannya karena kupikir, mungkin hanya perasaanku saja. Rina menelan ludah. Apa? Ayah pernah melihat sesuatu?
Ayah mereka terdiam sejenak. Kemudian, dengan suara lirih, ia berkata, "Waktu pertama kali aku masuk ke dalam rumah itu, aku ingat jelas. Pintu dapur terbuka sendiri, seperti menyambutku." Liana langsung merinding. "Tapi aku tidak ingin percaya," lanjut ayahnya. "Aku ingin berpikir bahwa rumah itu hanyalah rumah tua biasa. Aku ingin percaya kalau kita bisa tinggal di sana, menghabiskan masa tua dengan damai. Tapi sepertinya memang ada sesuatu yang tidak ingin kita berada di sana." Rina mengepalkan tangannya di atas meja. "Jadi, kita nggak akan pernah tinggal di rumah itu?" Ayah mereka menghela napas, lalu menggeleng. "Tidak. Rumah itu lebih baik dibiarkan kosong." Liana menatap wajah ayahnya yang tampak letih. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Liana merasa, ayah mereka mungkin tahu lebih banyak daripada yang ia ceritakan. Malamnya, Liana terbangun karena haus. Saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, ia melewati ruang tamu tempat ayahnya tertidur di sofa. Ia hampir melangkah pergi, tapi sesuatu menghentikannya. Di tangan ayahnya yang terkulai di samping sofa, ada sebuah foto lama. Liana melangkah mendekat, lalu menatap foto itu dalam cahaya redup lampu ruang tamu. Itu adalah foto hitam putih, foto lama sekali. Di dalamnya, ada gambar sebuah rumah tua yang sangat familiar, rumah di Pacet. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang adalah sosok-sosok yang ada di dalam foto itu. Di depan rumah, berdiri seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun. Liana menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Itu mereka. Pria itu adalah ayahnya, meski lebih muda. Wanita itu, wajahnya terlalu familiar. Itu ibunya, saat masih muda. Dan anak kecil itu. Itu dirinya. Liana hampir menjatuhkan foto itu. Bagaimana mungkin? Mereka tidak pernah tinggal di rumah itu. Mereka bahkan baru saja membelinya beberapa tahun yang lalu. Tapi kenapa ada foto ini? Dan kenapa wajah mereka di dalam foto itu tampak begitu, kosong? Liana mundur perlahan, merasakan hawa dingin yang aneh merayapi tengkuknya. Lalu, dari luar jendela, terdengar suara yang membuatnya ingin menjerit. Ting-tong. Bel rumah berbunyi. Demikianlah kisah tentang rumah di lereng gunung yang menyimpan misteri. Kadang, ada hal-hal yang memang lebih baik dibiarkan tanpa dicari tahu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata. Yen nemu perkara aneh, ojo sembarangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.